Halo rekan Zu, ini merupakan video pertama di channel Zona Hukum bersama saya, Muhammad Zuhal Mujahid. Nah, pada video pertama kali ini, saya akan membagikan tips memilih fakultas hukum terbaik dan cocok. Ingat, terbaik belum tentu cocok. Nah, untuk kalian yang penasaran lebih lanjutnya, silakan subscribe dulu di channel YouTube kami di bawah ini dan follow TikTok kami, Instagram, dan Facebook. Nah, untuk kedepannya, channel ini akan membahas seputar isu hukum, permasalahan hukum di tengah masyarakat, dan saya akan mencoba memberikan edukasi hukum terhadap kalian semua rekan. Sebelum saya membagikan tipsnya, baiknya kita kenalan dulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bisa bersua. Saya, Muhammad Zuhal Mujahid. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Zuhal ataupun Zu. Seorang mahasiswa hukum yang tengah menempuh pendidikan di salah satu universitas di kota Serang. Dan ini merupakan salah satu alasan saya ingin membagikan tips ini berdasarkan pengalaman yang saya alami menjadi seorang mahasiswa hukum dan melalui berbagai riset yang saya lakukan tentunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu cek prestasi dan alumni dari fakultas hukum di kampus tersebut. Nah, kalian bisa cek melalui sosial media kampus resmi ataupun website-website resmi kampus tersebut ataupun majalah. Nah, kalian bisa cek prestasi-prestasi apa saja yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa hukum di kampus tersebut, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, setelah itu, kalian bisa cek siapa saja sih alumni yang sudah dihasilkan dari fakultas hukum di kampus tersebut. Karena tidak jarang tokoh-tokoh besar di Indonesia ini berasal dari fakultas hukum terbaik. Nah, tidak hanya itu, terkadang kampus juga bisa menciptakan seorang akademisi handal yang pemikiran-pemikirannya dapat menjadi pembaruan hukum di Indonesia tentunya. Saya akan memberikan beberapa contoh, di antaranya seperti yang kita kenal, Karni Ilyas. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum di Indonesia, yang merupakan seorang wartawan senior. Nah, selanjutnya ada yang kita kenal, Profesor Edi, yang sekarang menjadi Wamenkumham. Nah, beliau seorang akademisi di Fakultas Hukum. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir, mungkin kalian tidak asing lagi dengan Salam Kopi Joni. Nah, sehingga beliau dijuluki sebagai Raja Pailit, yakni Hotman Hutapea. Siapa yang tidak tahu beliau? Beliau seorang praktisi handal yang tidak hanya dikenal di nasional, bahkan internasional pun mengenal dia. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya Fakultas Hukum melahirkan beberapa tokoh-tokoh besar dan di berbagai profesi pun banyak yang lulusan Fakultas Hukum. Jadi ini merupakan parameter yang penting menurut saya dengan kalian cek terlebih dahulu prestasi dari mahasiswa hukum di kampus tersebut dan cek alumni-alumni yang sudah dihasilkan. Nah, sehingga kalian dapat mengetahui sepak terjang yang sudah dialami di fakultas hukum tersebut dan alumni-alumninya. Nah, setelah kalian mengetahui tersebut, kita bisa lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua, yakni lingkungan kampus. Kalian harus pertimbangkan dulu lingkungan kampus tersebut, apakah berada di pinggiran kota ataupun di tengah kota, dan menyesuaikan dengan diri kalian sendiri. Apakah kalian nyaman jika berada di tengah kota ataupun berada di pinggiran kota begitu, sehingga adaptasi yang kalian lakukan nanti tidak akan terlalu lama. Nah, jadi itu menjadi salah satu parameter yang penting untuk kalian pertimbangkan. Bisa saja kalian tadinya tinggal di tengah kota dan kondisi ataupun lingkungan kampus berada di pinggiran kota. Ataukah apa kalian kurang nyaman atau tidak? Kalian harus pertimbangkan itu, karena kenyamanan adalah
merupakan faktor yang sangat penting untuk kalian proses belajar. Nah, kalian bisa cek lingkungan kampus tersebut melalui sosial media kampus resmi, ataupun website resmi, ataupun kalian bisa mengakses di Google Street View, dan kalian bisa melihat bagaimana potret kampus tersebut, ya kan? Nah, kalian dari situ kalian bisa mengetahui lingkungan kampus tersebut seperti apa, dan apakah cocok dengan karakter kalian, dengan kehidupan kalian, dengan gaya kalian, begitu kan? Nah, atau bisa kalian lihat sosial media kampus itu biasanya mempunyai profil kampus gitu, video profil kampus. Nah, kalian bisa lihat fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kampus tersebut seperti apa. Setelah kedua tips tadi, dengan cek prestasi dan alumni di Fakultas Hukum di kampus tersebut, dan kalian cek lingkungan kampus, selanjutnya kita dapat masuk ke tips yang ketiga. Nah, di tips yang ketiga kali ini merupakan tolak ukur yang tidak bisa dinegosiasi lagi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, begitu. Dan menurut saya ini harus dipertimbangkan atau dibicarakan dengan keluarga ataupun orang tua, karena menyangkut keberlangsungan kuliah kalian dari awal hingga akhir nantinya. Nah, apa itu tips yang terakhir ini? Yaitu biaya perkuliahan. Kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena kalian harus mengetahui dari awal berapa biaya perkuliahan kalian, dan kan kalian harus kalkulasikan itu terlebih dahulu, begitu. Entah itu dari biaya per semester, biaya buku, biaya KKM, UKM, dan lain-lain. Itu harus kalian kalkulasikan agar nanti di pertengahan kalian tidak mengalami kesulitan ataupun terkendala karena biaya, begitu. Nah, jadi ini salah satu hal yang sangat penting dan patut dipertimbangkan terlebih dahulu dan dibicarakan dengan keluarga ataupun orang tua. Dan tentu saja saya berharap ini tidak terjadi kepada rekan Zu sekalian yang ingin berkuliah, begitu. Dengan kalian kalkulasikan terlebih dahulu biaya perkuliahan dari awal sampai hingga akhir. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan dengan orang tua ataupun keluarga. Nah, itu saja tips yang saya bagikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi rekan Zu sekalian. Dan untuk kalian yang belum rezeki masuk perguruan tinggi negeri, jangan berkecil hati, karena kalian bisa masuk melalui perguruan tinggi swasta atau PTS. Nah, karena menurut saya perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta tidak menjamin kesuksesan seseorang, melainkan yang menjamin kesuksesan seseorang adalah kesungguhan belajar dan berproses. Karena percuma sekalipun kalian kuliah di perguruan tinggi negeri, kalau kalian tidak mempunyai kesungguhan untuk belajar, akan beda hasilnya dengan seseorang yang kuliah di perguruan tinggi swasta yang mempunyai keinginan untuk belajar. Dan saya akan berikan contohnya, salah satu contohnya, yaitu yang sudah saya sebutkan di awal, seorang praktisi hukum handal yang terkenal di negara kita, Hotman Paris Hutapea. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum dari kampus swasta yang berada di Kota Bandung. Lihat sekarang beliau sukses dengan ketenaran yang saat ini, dan itu berkat kesungguhan belajarnya. Karena balik lagi ke tadi, perguruan tinggi swasta ataupun negeri tidak menjamin kesuksesan kalian, melainkan diri kalian sendiri melalui kesungguhan belajar dan proses kalian. Thank you semuanya yang udah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian ingin memberikan kritik ataupun saran, silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin saya memberikan konten-konten baru, kalian bisa salurkan ataupun berikan ide-ide konten melalui kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini secara nyata untuk perkembangan channel ini agar bisa berkembang, kalian bisa scan barcode ini
atau klik link Saweria di bawah ini atau di bawah kolom deskripsi ini. Oke, gitu aja. Dadah semuanya. Dadah Sobat Zu.